Itu sekarang brand-brand lokal kayak lo nih bagus-bagus sebenarnya kalau mat baju gitu kan. Sebenarnya kalian tuh jangan menganggap rendah brand lokal dulu gitu loh. Iya benar. Iya kan kayak jadi kan jadi kan gue berasal dari kota yang nggak ada H&M-nya bro. oh nggak ada. Nggak ada di kota di mana sih mas? Di Tasikmalaya. Oh tapi ada listrik kan? Ada. Aduh habis ini gua klarifikasi maaf. Saya mengatakan Tasik. Nah selalu gue tuh lihat teman-teman gue kalau ke Bandung atau ke Jakarta kan belanja tuh pasti ya. Ya kan ada shopping ininya gitu. Terlepas dari kegiatan mereka apa. Nah selalu kantong kardus H&M anjir lah. Oh gini ya. H&M nih. Visi gua ya. Salah satu misi gua tuh gua pengen deliver bahwa brand lokal dengan quality bagus itu bisa dengan harga murah gitu kan. Karena kebanyakan brand lokal juga kadang-kadang gitu sih ya. Gimana tuh? Dari segi bisnisnya nih. Iya, mentang-mentang dia brand lokal pride, orang-orang lagi shifting semua, tapi malah harganya dinaikin. Jadinya orang jadi minder gitu loh. Jadi males ya. Jadi males kayak ya daripada gue beli ini ya udah mending gue beli H&M kan. Iya, benar. Atau gue beli Zara kan kayak gitu. Tapi sebenarnya dari segi produksinya kan lu kan punya brand nih. Produksinya udah jelas dong berapa. Oh, ya jelas. Dulu jual 70.000 tuh emang pas untungnya apa emang ada gitu loh. Oh, ada. Ada itu. Iya, kan kalau kita berbisnis harus ada untungnya. Iya benar. Nah, itu gua tanya itu kenapa? Karena kan gue pakai brand lo nih dan emang barangnya bagus gitu kan, dan kalau gue bandingin sama apa ya entry level kayak H&M atau Zara gitu kan, itu sablonnya kualitas barangnya itu 12 gitu. Ini bukan lebay ya. Iya benar, maksud gue ini dia jujur ya. Jangan emang mereka tuh produksinya segitu dan dijualnya overprice gitu untuk barang itu gitu. Udah kayak F&B tau gak sih? Yang harga produksi misalkan katakan 40.000 gitu dijualnya 140.000 kan 100.000. Mungkin karena emang dia brandnya bagus dan emang dia spend money untuk marketing segala macam, jadi harus balik kan, jadi dia nambahin untuk price-nya. Itu juga terjadi kayak gini ya. Lu tau gak sih ada beberapa produk sepatu ya merek Adidas gitu ya, produksinya di Indo gitu kan. Iya benar. Nah pintarnya kita sebagai orang Indonesia pintar banget gitu loh. Jadi itu produksinya di sini terus dikirim ke US atau ke Jerman lagi gitu kan ya, untuk di labelin Adidas atau apa gitu kan ya. Terus kirim lagi ke kita. Terus kita bangga gitu kan, woi gua pakai Adidas bro. Padahal mah di Indonesia gitu. Aduh. Tapi emang gini karena gua kadang antara pandai dan ya begitulah ya. Tapi emang gini cuy. Gua itu ada teman gua yang dia kerja di Adidas nih. Iya kan. Jadi di Adidas itu kan ada brand in macam-macam ya, made in China, made in Indonesia, made in Vietnam gitu kan. Vietnam, kalau made in Germany khusus yang ini. Kalau made in Jerman itu khusus sepatu series apa? Iya, yang ada seriesnya gitu. Atau yang limited edition atau collaboration itu pasti Germany. Itu. Nah, brand itu sebenarnya yang punya value-nya Adidas tuh. Iya. Katanya sih gitu. Iya. Karena emang dia sebenarnya sebuah pabrik Adidas tuh mengikuti standar yang sama sebenarnya. Karena dia emang udah templated gitu. Iya. Ya kan? Bikin pabrik di China, bikin pabrik di Indonesia, bikin pabrik di Vietnam itu emang udah pakai SOP yang sama. Artinya bakal mengeluarkan kualitas yang sama juga sebenarnya. Gitu kan. Tapi kalau kita mau ngomongin overpriced gitu, ya kan? Karena orang nih sekarang kita tekanin ke overpriced-nya ya. Iya, karena orang nih bukan sekarang nih udah beli Adidas misalkan. Anjing nih sepatu Adidas nih itu kan basah kayak udah ini aja gitu. Maksud gua ya lu kalau emang mau overpriced ya dulu dah gitu kan. Gimana nih dibuat gitu. Yang di pabrik asli Adidas dari zaman perang dunia enggak gitu. Anjir. Iya benar. Ini ada Osnabrück tuh. Iya, di Osnabrück. Adidas. Ya gitu cuy. Nah, tapi kadang-kadang gue juga bingung sama brand lokal yang gue sampaikan tadi. Mentang-mentang orang-orang pada shifting nih, gue kayaknya emang nasionalis deh. Gue pengen beli brand lokal aja gitu. Gue lihat Sandiaga Uno juga pakai brand lokal. Gue lihat Jokowi juga full brand lokal gitu kan. Gue juga mau pakai brand lokal. Nah, pihak brand-brandnya itu sendiri
gue lihat sih dia aji mumpung Nah. gitu. Jadi wah anjir ini demandnya kita semakin tinggi nih gitu kan. Kita taikin aja price kita pede lah. Saingan sama brand-brand yang udah established dari lama gitu loh. Tanpa memperhatikan kualitasnya gitu loh. Maksudnya kualitas nih apakah emang kualitas lo tuh udah deserve kalau udah memenuhi kalau emang lo disandingkan dengan brand yang udah established gitu. Kayak gitu cuy. Iya, maksudnya tuh Kalau emang udah bagus baru gitu. Kalau misalkan udah kalau misalkan masih gitu-gitu doang mah ngapain gitu loh. Malah jadi orang juga pas udah belinya cuma sekali seumur hidup gitu. Nggak sustain gitu. Iya, iya. Nggak jadi nggak ada repeat order nggak repeat order gitu loh. Jadi cuma sekali doang habis itu nyesel gue mendingan balik lagi ke Converse misalnya sepatu. Tambah lagi barangnya goib lagi. Gitu loh. Nah, ngomongin overpriced nih ada juga. Gua lihat snapgram temen gua, bukan status WhatsApp waktu itu. Jadi dia belanja ke sebuah toko tas. Oke. Mereknya itu Platih kalau bahasa Inggrisnya. Ya kan? Oke. Platih. Gitu. Ya. Harganya tuh 20 jutaan apa ya? Ya, emang. Ya kan? Nah, ini loh yang buat gua ketawa ya gitu loh. Aduh. Gua bilang aduh, abis itu orang langsung gua blok sih. Karena annoying di mata gua nggak bisa. Dia pamer gitu atau gimana? Gua nggak tahu sih intensinya apa. Sebenarnya nggak usah pamer. Gue kalau mau lihat merek itu oke itu di 10 sampai sekian juta. Gue udah tahu tuh harganya. Iya, tapi gua nggak tahu dia intensinya pamer atau gimana gitu. Masalah tuh jadi ini tasnya difoto. Tapi sama price-nya juga ada gitu loh. Kampung. Makanya langsung gua blok. Ini siapa? Ini gua bilang Anda. Aduh, maksudnya kok sampai ke price tag-nya itu. Kampung. Maksudnya kan kayak ya oke lah tanpa lu bilang gitu kan ya. Everybody knows about the high price dari Coach, dari LV gitu kan. You don't have to say gitu kan. You don't have to show. Benar. Anybody, orang gitu tuh kan. kalau memang dia tahu, ya tahu aja gitu loh. Kan kayak gitu. Kayak misalkan gue kalau ini brand kira-kira harga 5 juta sampai 10 juta. Udah oke banget tuh misalkan. Kayak gitu. Oh, ini brand 50 juta nih harganya. Orang tuh udah tahu gitu. Iya, jadi nggak perlu sampai price tag. Itu banyak banget terjadi cuy. Maksudnya lu dengan ngeliatin habis belanja di GI misalkan belanjanya cuma H&M. Enggak beneran, karena H&M di sini bisa sampai 1 euro 15.000. Iya, satu kaos. masalahnya satu kaos. Satu celana 2 euro 30.000. Kalau mau misalkan lu ubek-ubek ada tuh yang harga 15.000. Iya. 1 euro 2 euroan doang gitu. Tapi di H&M tuh gini, H&M. Tapi gue lihat tuh di Indo tuh, gini, gue lihat di Indo tuh ya emang parah banget cuy, masalah H&M tuh parah banget. Aduh, H&M atau topik gua. Jadi adik gue kan emang kuliah di Jogja ya. Di Jogja kan ada H&M ya. Dia sampai open just tip cuy untuk H&M. Adik gue lumayan bang cuan cina. Itu loh, anjing kata gue tuh. Lumayan bang cuan. Emang ada deh yang pesen? Ada aja 1-2 apa kata? Astaga, Dragon. Yang beli H&M-nya enggak maksudnya gini. Enggak, maksud gue tuh lu saking gitunya gitu loh sama. Iya. Tapi satu sisi gue emang mengakui branding H&M tuh emang parah banget berarti sampai segitunya orang sampai yang nggak punya kesempatan di kota yang nggak ada H&M-nya sampai bisa just tip gitu. Iya. Gue mengakui dia trik marketingnya, promosinya tuh memang ngeri berarti ya. Ngeri. Orang sampai gitu loh. Orang bisa sampai dapat customer loyal kayak gitu. Tapi itu berlaku hanya di negara berkembang. konsumtif. Oh. Gue pengen bilang yang negatif. Iya. Negara yang plus konsumtif ya, gitu. Jadi emang yang nggak ngeliat nih gitu. Ini tuh bahannya apa? Ini cocok nggak di badan lo? Butuh atau enggak lo pakai ini tuh kulit lo iritasi atau enggak gitu loh. Bener. Karena kalau gue merhatiin itu cuy soalnya kulit gue agak sensitif soalnya kalau masalah pakaian gitu. Jadi emang ini apa nih katun atau apa nih gitu kan. Terus cara nyucinya gimana itu penting banget buat gue. Karena gue pernah beli jaket di merek itu sekali cuci langsung ciut cuy. Oh iya? Iya, mesin cuci otomatis, dikeringin. Pas keluar anjing kenapa jadi kecil?
Pernah gue, jadi gue benar-benar perhatiin, oh cara kan ada tuh di di sininya atau di pinggangnya atau di sini ada juga panduan. Tapi banyak orang nggak merhatiin sih. Banyak orang nggak tahu itu tuh apa, dikira mah ukuran doang, ml size doang, dikira ternyata itu kalau lo balik ada cara nyucinya, gitu. Dan itu harus diperhatiin juga untuk ngerawat itu, gitu. Tapi sebenarnya sih gini guys, jadi kita bukan pengen menjatuhkan orang-orang yang atau sebuah brand atau gimana atau orang yang punya shopping behavior something like that kan kayak gitu ya. Maksud kita tuh di sini kayak ibarat kata jangan terlalu overpride. Overpride. Ya, overpride itu nggak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Iya, gue juga bukannya bilang merek H&M atau Zara atau apalah yang lain jelek gitu. Bagus juga, emang bagus gitu. Gue akuin juga bagus gitu. Ada barang-barangnya mereka yang emang justru top gitu dari branded gitu. Kalau kita bisa milihnya mah gitu. Cuma kalau misalkan di Indo gitu, gue lihat masih ada banyak brand-brand lokal yang emang juga mumpuni gitu untuk pakai itu. Iya. Gue pun sebenarnya kalau misalkan kayak sepatu nih, gue belum sempat aja gitu. Namanya beli brand lokal. Temen gue buka dia bikin sepatu gitu, dan lokal sepatu. Gue pengen nyoba gitu. Ya tujuan kita tuh sebenarnya bukan mau ngejelekin salah satu brand. Maksudnya brand itu pun bagus gitu, apalagi brand branded yang harganya 10 sampai 50 juta. Itu nggak usah diraguin. 100 juta atau 200 juta gitu kan, emang itu dia masa harga segitu karena emang dia kualitasnya udah oke, teruji gitu. Iya, teruji. Itu emang. Nah, tapi gue pengen nekanin aja, kita sebagai negara yang punya penduduk banyak gitu, kita benar-benar harus hati-hati memilih gitu. Jangan sampai kita dimanfaatin sama brand-brand besar itu untuk jadi kayak kolam ikan yang isinya besar gitu, jadi target pasar aja gitu. asal pakai kita nggak tahu cara apa ini tuh dari apa bahannya, lu cocok nggak lo untuk kulit lo, kalau emang bener-bener perlu nggak gitu. Jangan sampai lo beli coat untuk dipakai di Jakarta kayak gitu aja gitu. Itu kan lo emang mungkin lo punya duit tapi lo kampung gitu. Jangan sampai kayak gitu, maksud gua. Jangan sampai lo berpakaian ala-ala Korea pas musim dingin dipakainya di Tasik gitu loh, anjing. Kan itu nggak masuk banget gitu loh. Karena gue banyak banget ngelihat kayak gitu cuy. Lo ke Jakarta. Jadi gitu dong. Nggak bisa gue dan ketawa. Gue anjing. Gue pernah Jakarta panas kan. Pakai turtleneck dong. Gue pakai coat yang ala musim dingin kan. Iya makanya. Gue bilang ada bulu-bulu. gue bilang dalam hati ya. Gue baju itu punya, gue simpen di keller, gue keluarin setiap bulan November. Iya. Karena gue cuma pakai bulan November sampai bulan Februari, mentok-mentok. Cuma 4 bulan doang, setelah itu panas anjing. Kalau gue pakai itu, anjing gue habis pikir gue di Jakarta sih. Gue pernah komen orang kayak gitu. Jadi si abang itu dia pakai turtleneck. Lu tahu kan turtleneck? Sweater turtleneck gitu. Terus gue bilang gini, dia di Jakarta, terus dia lagi snapgram, itu di dekat daerah GI gitu, itu kan panas banget siang-siang. Iya. Ya kayaknya, oh ini gue lagi di GI gitu kan. Biasa ada temen-temen gue banyak yang bansos. Iya. Terus langsung gue tanya gitu kan. Itu enggak panas. Bro, lu nggak panas kan kayak gitu? Enggak lah, kan tapi itu kan buat winter, gue bilang kayak gitu. Karena gue kan basically-nya lebih ke functionality gitu. Tapi itu kan buat winter gitu kan. Ya ini style gue, kenapa sih lu ribetin banget? Tapi emang iya sih, sebenarnya itu style dia. Cuma gini, ya, menurut gua fashion itu emang lo harus nyaman gitu. Tapi di atas nyaman tuh fungsi, menurut gua ya. Di atas nyaman tuh fungsi. Setuju. Menurut gua ya, di atas nyaman tuh fungsi. Gua secara pribadi, gua nggak nyaman banget pakai coat. Pakai coat panjang, apa segala macam. Meskipun secara tampilan itu looks pretty much good gitu loh. Iya, tapi kalau nggak nyaman karena lu bayangannya setiap mau keluar, plok.
lama banget gitu loh. Iya, kita double 4, double 3 lah ya tuh. Nggak nyaman secara ini, tapi secara fungsi gue emang harus pakai itu. Kalau enggak gue mati kedinginan di luar gitu. Benar. Kayak gitu. Jadi Nah, kalau di Indo fashion itu meletakkan kenyamanan, meletakkan fungsi di atas kenyamanan gitu. Iya. Sebenarnya menurut gue ya. Gitu, nggak cuma look doang gitu, tapi lo juga harus ini berfungsi dengan baik gitu. Kayak gitu sih menurut gue. Jadi apa? Makanya tuh kan kalau di Indo kan tadi gitu coy. Iya. Bukan di Indo ya, maksudnya abang tadi itu kayak gitu. Gue bilang gue anjing aneh banget coy. Gue nggak mau ketawa sebenarnya gitu kan, karena itu fashion orang kan. Dia emang pengennya kayak gitu aja gitu. Cuma gue bertanya-tanya aja dalam hati, gak panas ketiak lo nggak bocor aja. enggak, kalau gue lebih ketawa gitu karena mungkin anak SD pun tahu gitu kalau di Jakarta tuh panas gitu. Terus lu pakai sweater. Ya nggak masalah. Iya, maksudnya lu pakai pakaian winter gitu ya, sweater winter gitu. Yang ada turtleneck-nya atau ada bulunya, ada bulunya mungkin ya. Anjing gue nggak habis dikit. Tapi itu panas banget, bocor apa? Gua aja pakai kaos oblong biasa bocor. Iya, makanya di Jakarta panas banget. Jadi Jakarta di Tasik panas. Iya, gitu loh. Gua kalau nggak naik motor kayaknya nggak pakai jaket dah. Oh, kalau gua tetap. Kalau gua karena nggak pemasuk angin nih, jadi emang pakai naik motor tuh emang selalu pakai jaket, dan itu pun jaket yang normal atau nggak sweater kayak gini untuk nutupin dada doang, supaya nggak istilahnya tuh angin duduk, tau nggak lo? Iya, tahu. Supaya nggak angin duduk gitu, nutupin dada doang gitu. Nah itu dia, apa namanya? Terus ngomong apa lagi anjing? Nah sekarang kita fokus ke brand lokal. Brand lokal nih, gini, karena lo pemain brand lokal nih, gue pengen sedikit nyinggung brand lokal sebenarnya. Boleh. Jadi ada nggak sih emang taktik marketing yang kayak si sepatu merek C ini? Jadi dia emang sengajain ngelebihin demand daripada stoknya dia gitu. Maksudnya dia memang bertaktik kayak gitu gitu. Dia sengaja, gue emang sengaja gue bikin demand lebih tinggi daripada stok yang ada gitu. Ada nggak sih? Ada. Karena lu juga background ekonom. Kayak gitu sebenarnya legal buat ngelakuin kayak gitu tuh. Ibarat kata, jadi emang sengaja dia berkonsep dari awal. Konsepnya itu dia adalah gue pengen ngebuat barang gue ini limited edition. Iya, tapi tanpa bilang di barang lo tuh limited edition. Iya, karena tuh kayak gitu. Emang ada misalkan brand ini X kolaborasi sama artis ini gitu kan. Itu barangnya langka dan itu emang dia bilang limited edition gitu, dan emang langka banget dan sampai dijual bisa sampai 10 juta gitu. Dan itu menurut gua untuk sebuah brand lokal belum sih kesana gitu. Karena tapi nggak tahu sih, karena gua belum pernah pakai ya. Gua pakai brand lokal tuh sepatu futsal, sepatu sepak bola gua yang ada di sini, spek gitu. Karena emang gua dari pertama gua main bola, gua selalu pakai brand itu. Emang udah enak. Gua bilang di awal, gua kalau mau udah pakai satu brand terus gua nggak ganti-ganti. Itu doang. Tapi gua nggak tahu nih sneakers brand lokal nih. Kalau sneakers brand lokal tuh banyak. Tapi kan kalau yang kayak yang tadi merek yang itu yang lo sebutin tadi itu, ya sebenarnya agak-agak kurang ajar, tapi ya gimana dong? Tapi dia emang strategi berarti ya? Strateginya kayak gitu loh. Bodohin anjir. Iya. Menurut gue itu juga dibodoh-bodohin juga sih. Kita kan nggak tahu juga kualitasnya kayak apa. Orang-orang di luar sana nggak banyak juga yang nggak tahu. Tapi karena hype dan emang banyak yang nge-review, kita juga nggak tahu review ini jujur atau enggak ngomongin sepatu ini. Karena kalau gue sih nggak percaya gitu sepatu itu enak. Karena gue belum pernah coba gitu, dan gue setiap mau beli selalu habis. Tai banget anjir. Tapi maksud gue, tapi itu oke lah gitu. Gue ada sedikit bangga ya, brand Indo ini ada yang udah mahal, tapi yang beli orang Indo juga. Tidak internasional gitu. Ada juga brand-brand lokal yang internasional. Kan kebetulan gue juga kemarin kerja di Backcraft ya. Gue magang di Backcraft, Badan Ekonomi Kreatif kan. Di situ tuh banyak brand lokal juga yang go internasional. Contohnya Pijak Bumi itu go internasional. Pijak Bumi go internasional ya? Itu bagus sih. Dia menuju ya, maksudnya itu bagus sih. Bantuin. Itu bagus. Terus habis itu kayak Brodo pun gue juga salut banget. Dan modelnya keren. Gue akuin. Gitu. Sama ini yang gue akuin. Ini kok kita mempromosikan ya? Gak apa-apa, karena brand lokal itu. Iya, karena emang dan skemanya bagus juga, nggak nipu rakyat gitu. Brand lokal yang nggak nipu rakyat. Kayak misalkan Vantela, dia tuh Vantela bagus, karena dia
satu emang dia menyelesaikan masalah yang ada ya. Jadi dia ngasih sepatu yang emang enak gitu loh. Terus dengan harga yang murah, terjangkau gitu. Kualitas bagus. Brand lokal juga dan itu stoknya ada gitu. Mungkin dia juga emang ada nyediain seri-series yang emang limited edition gitu yang nggak semua orang punya. Tapi di balik itu dia menyediakan produk-produk yang emang selalu ready gitu. Ya itu gue salut aja gitu. Sama kayak gua gitu kan, prinsipnya kayak gua gitu. Apa? Jadi kaos gua tuh juga gitu kan ya. Kita kualitas berani tarung gitu kan. Kualitas berani tarung. Habis itu harga juga terjangkau kan kayak gitu loh. Jadi nggak mesti melulu yang namanya brand lokal tuh mahal gitu loh. Iya. Gitu loh. Gimana cara kita mau buat orang-orang cinta sama produk sendiri kalau semua kita belum apa-apa udah langsung harga tinggi. Kita belum apa-apa udah kayak Stoknya goib. stoknya goib gitu kan ya. Atau mungkin merasa kayak overpriced. Wah, ini udah banyak nih terkenal nih nama gua nih. Lalu gua menghilang. Kayak gitu anjir. Yang Kayak menurut gue gitu. itu nipu rakyat sih. Menurut gue. Maksudnya Dan dia yang tertipu juga. Karena gue pengen nyoba penasaran. Iya. Gue penasaran gitu maksudnya brand lokal gitu kan. Gue kalau ada kesempatan gue beli tuh anjir. Gitu kan. Ada gue suatu Vantela yang ada batik-batiknya tuh keren banget tapi katanya itu juga limited edition. Tapi gue ntar pas pulang gue cari gitu. Ini aja gua lagi pesen nih di adek gua. Ini Sepatu. Iya. Oke. Limited editionnya si Brodo. Gue pengen nyoba dulu. Maksud gue tuh gue sebelum gue beli, gue pengen tes dulu gitu. Tak. Karena gua udah pernah pakai Menentukan Brodo gitu. dan nyaman di gua. Oh iya. Iya. Makanya gua mesen yang limited editionnya si Brodo nih. Karena gue tipikal pembeli yang kayak gitu cuy. Soalnya. Gua juga nyoba dulu kan. Iya. Dan lu tau gak limited editionnya Brodo tuh masuk akal parah. Oh iya. Harganya berapa? 380.000 PO ya. 380.000. Tapi dapat barangnya gue nggak? Enggak dong. Ada. Kan in the line, on process. On proses gitu Iya, kan? masih PO. Itu oke berarti. Ikutan boleh. Oh, itu oke berarti bagus gitu loh. Tapi misalkan kalau mah dia brand yang nggak nyediain banyak gitu kan itu ya lu jualan cuma 50 pasang doang gitu. Maksud gua apa ya? Kalau memang dia mau jualan mah sekalian aja gitu. Kalau dia emang spiritnya mau ingin brand lokal mah ya udah hajar aja gitu loh. Orang jadinya malas lama-lama gitu loh. Ini barangnya ini limited terus gitu, orang-orang yang pakai kalangan itu doang gitu. Jadi ya udah sepatu untuk kalangan itu aja gitu. Yang gua kesel tuh. Jadi gua ya udah gua mending balik lagi ke Converse anjir kalau gitu cerita ya. Harga udah jelas kok 600-700 ribu gitu. Apa kualitas udah terjamin dari gua kecil udah ada gitu kan. Itu mah udah dari gua zaman kapan. Kualitas terjamin, insole enak gitu kan. Apa sole-nya enak gitu. Ya udah apalagi yang gue takutin gitu kalau beli Converse gitu. Jadi lebih make sure, lebih share aja. Kalau gitu. mau ceritanya kayak gini, tapi kalau mau misalkan 300-400 ribu, gue masih consider gitu. Gue beli itu coba-coba gitu kan, dengan harapan oke ini kualitasnya bagus gitu. Kalau bagus kan jadinya siapa tahu gue pindah. Iya kayak gitu. Nah ini masalah barangnya ini. Makanya perputaran antara barang lokal dan barang non lokal tuh selalu gitu. Ketika kita hype-nya lokal gitu kan, terus yang punya nakal nih, tanda kutip ya, gua limitedin biar harga naik, gitu kan, ya udah orang balik lagi ke brand luar gitu loh, terus udah bosen brand luar pengen brand lokal naikin lagi ya gitu ya muter aja terus gitu kan, gak pernah maju-maju kita nih, kayak menurut gua gitu. Sebagai awam aja, kita kan awam bro di sini. Berarti kan kalau begitu aman dong kalau gua bilang, berarti untuk yang pecinta branded atau brand-brand interlokal jangan terlalu overpriced. Untuk semuanya aja sih, jangan terlalu overpriced. Dan untuk yang lokal juga jangan jahat-jahat banget lah. Benar. Kayak gitu naikin harganya juga. Ya harus gitu. Realistis aja, lo naikin harga, tapi lo juga naikin kualitas. Iya, gitu. Kan kayak gitu jangan naikin harga karena kualitas mah segini, tapi yang segininya tuh pride-nya jangan sampai kayak gitu. Itu Anda sama aja. Jadi lo beli pride interlokal, aja. Jadi beli pride aja jatuhnya gitu. Jadi bukan sepatu pakai, jadi sepatu koleksi gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya, tapi kan maksudnya untuk membangun ekonomi ini bukan untuk sepatu koleksi gitu. Kita harus bener-bener bikin yang untuk layak dipakai zaman dan sustain gitu. Kalau emang tujuannya untuk membangun ekonomi ya kan katanya brand lokal itu untuk membangun ekonomi bukan koleksi. Kalau koleksi susah banget, dikit banget.
siapa orang yang mau koleksi? Berapa orang dari 270 juta manusia Indonesia yang mau koleksi? Dan siapa juga yang percaya sama brand lokal? Gue rasa kurang dari 0,001% yang koleksi. Ada yang koleksi gitu. Karena memang dia passionnya di kolektor gitu, jadi kolektor gitu. Dia memang mengkoleksi dari sepatu dari tahun 70-an kali. Kayak gitu mungkin ya. Kayak banyak lah orang-orang yang koleksi. Tapi kan kalau misalkan tujuannya memajukan roda perputaran ekonomi, ya harus gila-gilaan dong barangnya. Iya. Harus sustain dong. Iya, benar. Bukan cuma koleksi doang. Koleksi plak sekali beli doang. Kalau lo pakai plak setahun rusak, beli lagi. Iya. Kalau emang nyaman. Beli terus ya. Iya. Anda repeat order. That's it. Ya gitu sih. Oke. Gitu aja. Ya udah gitu aja kali ya. Gitu kita aja udah ya. cukup merosting orang soal hati ini. Tidak merosting. Kita itu lebih apa ya? Curhat aja. Maksudnya ini tongkrongan orang awam kan. Kan kalau ngobrol kan apalagi yang kita concernin selain negara kita gitu. Iya, benar. Karena gue di sini bukan yang gue so tahu tentang brand ya. Gue juga orang yang nggak terlalu ngerti brand gitu. Tapi gue hanya khawatir aja orang-orang Indonesia ini terlalu konsumtif gitu. Sehingga kita tuh Konsumtif yang tidak pintar. Mungkin ya? Iya, sehingga kita tuh terus dipandang negara pasar, bukan negara inovator gitu. Padahal mah kita tuh brand lokal yang keren, sumpah. Ya udah, gitu aja. Prija salah satunya ya, Prija _ Indonesia. Guys, promosi Ya gitu. udah benar, nggak apa-apa. Ya udah. Gitu. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan kalau semua kalian ada yang ingin di komen langsung aja komen di bawah. Oh udah. Di kolom komentar. Gue mau nyari sepatu nih, komen aja dulu brand-brand sepatu Oh iya, lokal di. iya boleh tuh buat Iya, referensi kita. buat referensi kita. Iya benar banget tuh kan Iya. kayak gitu. Ya udah deh kalau gitu, semua kopi itu enak. Kita aja yang tahu. Nggak boleh sotoy. Peace out. Aduh, dihujat gak ya? Yo.